Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha qulub wa tanṭaliqu biha ansub wa talinu biha sub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen yakni Bapak Haji Mabrur MSI yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai terminologi hadis sebagai tugas UAS semester 2. Perkenalkan, nama saya Wildan Mukholid dari kelas 2A Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai terminologi hadis. Mari kita lihat slide berikutnya. Ya, slide pertama ini terminologi ilmu hadis. Di sini terminologi ilmu hadis dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengertian hadis, yang kedua sunnah, dan yang ketiga khobar, dan yang keempat atsar. Sebelum kita mengetahui pengertian dari hadis, sunnah, khobar, dan atsar, mari kita lihat penjelasan mengenai hadis. Ulama berbeda pendapat tentang pengertian hadis secara terminologis. Yang pertama, bagi ulama ahli hadis bahwa hadis secara terminologis adalah ucapan, perbuatan, pengakuan, dan keadaan Nabi SAW. Ulama usul fikih mengatakan bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi SAW yang terhubung dengan dan dapat dijadikan dasar hukum Islam. Akan tetapi, semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan terminologi hadis dalam perspektif ulama salaf adalah segala sesuatu yang dihubungkan dengan Nabi SAW. Ya, sekarang hadis. Secara etimologi, kata hadis dari derivasi kata hadatsah yang mempunyai beberapa makna, yaitu jadid yang berarti baru dan al-kalam yang berarti ucapan atau pembicaraan. Sedangkan secara epistemologi, hadis didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan, sifat fisik dan karakter ataupun akhlak dari Rasulullah SAW. Sejak sebelum beliau diutus menjadi Rasul ataupun setelah beliau menjadi Rasul. Ya, kemudian pengertian sunnah. Kata sunnah berasal dari bahasa Arab, yakni berarti adalah siroh, artinya perjalanan atau sejarah. Kemudian thoriqoh, artinya adalah cara atau jalan yang tempuh. Yang kemudian adalah tabi'ah, kebiasaan. Dan yang terakhir, ketentuan atau normatif, syariah ya. Sedangkan pengertian sunnah dalam terminologi ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat maupun sejarahnya, baik sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul ataupun sebelum menjadi Rasul. Ya, baik sebelum maupun sesudah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian berbeda dengan pandangan ini, ulama usul fikih memandang bahwa sunnah ialah segala ketetapan yang berasal dari Nabi SAW selain yang difardukan. Definisi lain menyebutkan bahwa sunnah ialah sesuatu yang apabila dikerjakan lebih baik daripada ditinggalkan. Ini menurut hukum dari syariat. Yang selanjutnya adalah khobar. Cara bahasa, al-khobar bermakna berita, sedangkan dalam istilah ilmu hadis terdapat beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mempunyai definisi yang sama dengan hadis, artinya khobar dianggap sebagai sinonim dari hadis, sehingga dalam penggunaannya bisa saling menggantikan. Khobar bermakna ucapan dan perbuatan yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, sedangkan hadis bersumber dari Nabi SAW. Maksudnya, khobar di sini adalah ucapan dan perbuatan yang dinisbatkan kepada selain Rasulullah. Jadi tidak hanya Rasulullah, entah itu sahabat, tabi'in. Ya, sedangkan hadis adalah sumbernya adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, khobar mempunyai makna yang lebih luas daripada hadis, yaitu bahwa khobar adalah bersumber dari Nabi dan juga selain Nabi, baik itu sahabat Nabi,
sedangkan hadis hanya bersumber pada Nabi SAW saja. Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat pertama sepertinya lebih jamak digunakan atau lebih masyhur digunakan di masyarakat. Yang kemudian yang keempat adalah atsar. Secara bahasa, al-atsar bermakna jejak sesuatu, terkadang juga berarti dampak atau akibat. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama merupakan sinonim dari hadis. Yang kedua, atsar didefinikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat, tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dari kedua pendapat tersebut, pendapat kedua lebih jamak digunakan. Ya, kemudian kita masuk ke struktur hadis. Di sini ada 4 struktur hadis. Yang pertama ada sanad, yang kedua ada matan, yang ketiga ada rawi, dan yang keempat ada mukharrij. Ya, dari struktur hadis tadi kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sanad. Apa itu sanad? Sanad ialah rentetan para rawi yang menyampaikan matan hadis, atau yang dapat menghubungkan matnul hadis kepada junjungan kita Nabi SAW. Jadi sanad adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Kemudian pengertian matan. Dalam istilah ilmu hadis, matan adalah materi atau redaksi hadis yang diriwayatkan dari satu orang ke orang lain. Nah, matan di sini adalah inti dari makna hadis tersebut. Jadi, yang pertama tadi sanad adalah rawi yang menyampaikan matan, sedangkan matan itu sendiri adalah materi dari hadis atau redaksi hadis itu sendiri. Yang ketiga adalah rawi. Rawi hadis adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab, apa-apa yang pernah didengar atau diterima dari seorang gurunya. Ini disebut rawi. Kemudian mukharrij. Mukharrij adalah periwayat hadis yang menginventaris riwayat-riwayat dalam satu kitab. Jadi kalau rawi adalah orang yang menyampaikan hadis dari gurunya hingga sambung ke Rasulullah. Kalau mukharrij adalah orang yang menuliskan hadis dalam satu kitab atau menginventaris riwayat dalam satu kitab, itu disebut mukharrij. Ya. Nah, kita ambil contoh biar mudah dipahami. Kita ambil contoh hadis tentang niat. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah. Ya. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu terdapat pada niatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Di sini kita bisa menjabarkan yang tadi mengenai struktur hadis. Yang pertama adalah sanad. Ya, ini di sana adalah sanadnya adalah atau perawinya juga yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Sahabat Umar bin Khattab adalah salah satu khulafaur rasyidin dan juga sahabat Rasul. Jadi jelas beliau mendapat guru langsung yakni adalah Rasulullah SAW. Bahwa Sayyidina Umar berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Nah, kemudian matan, isi dari hadis tersebut apa? Itu adalah mengenai sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ini adalah matan, arti dari hadis tersebut. Kemudian adalah mukharrij, orang yang mengumpulkan suatu inventaris hadis. Di sini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini ada pada kitab Imam Bukhari dan ada pada kitab Imam Muslim. Ya, kemudian contoh sunnah. Di sini pengertian bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yakni kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Hadis riwayat Malik. Nah, dari hadis tersebut bisa kita ambil beberapa contoh yang pernah Rasulullah praktekkan dalam kehidupannya
tentunya juga untuk diamalkan oleh umatnya. Di sini adalah ada sholat sunnah rawatib, yakni sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qobliyah subuh. Kemudian ada sholat duha, sholat witir, dan sholat tahajud. Ini adalah amalan sholat yang pernah Rasulullah contohkan untuk menjadi amalan sunnah untuk umatnya. Kemudian membaca zikir dan Al-Quran. Rasulullah menganjurkan untuk umatnya senantiasa untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Kemudian bersedekah. Bersedekah tidak hanya uang, yakni dengan berakhlak qaul karimah atau tersenyum kepada sama muslim, itu termasuk juga sedekah. Kemudian sambung silaturahim kepada keluarga, sanak, famili, teman, dan yang baru kita kenali. Dan juga sunnah-sunnah lainnya tentunya banyak sekali. Contoh khobar. Di sini ada contoh, yakni adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atau karramallahu wajhah, termasuk sunnah, ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Jadi sahabat Ali termasuk sunnah dalam artian meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melaksanakan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Mungkin di sini Rasulullah membolehkan sahabat Ali ini untuk meletakkan tangannya di bawah pusar sewaktu sholat, sehingga perkataan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah termasuk sunnah karena telah diperbolehkan oleh Rasulullah, yakni adalah sunnahnya adalah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melaksanakan sholat, ya, karena diperbolehkan oleh Rasulullah. Ini disebut dengan khobar. Artinya yang mengatakan adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu khobar. Jadi khobar di sini tidak hanya dinisbatkan kepada Rasulullah, tapi juga diperbolehkan kepada sahabatnya. Ya, contoh atsar. Perkataan seorang tabi'in. Nah, tabi'in adalah orang yang menjumpai sahabat Rasulullah, disebut tabi'in, yaitu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud sebagai berikut. Menurut sunnah, hendaknya imam bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Ya, atsar di sini adalah dari tabi'in, yaitu Sayyidina Ubaidillah, yang mengatakan bahwa menurut sunnah hendaklah imam bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Jadi sebelum khutbah hari raya itu imam disunnahkan untuk membaca kalimat takbir Allahu Akbar sebanyak 9 kali. Ini menurut redaksi dari tabi'in, yaitu Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, yang juga diriwayatkan hadis riwayat Baihaqi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai terminologi hadis dengan struktur hadis. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menyimak presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yakni Bapak Haji Mabrur, yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.